Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini, subuh ke-10 dari bulan Muharram tahun 1447 Hijriah, kita masih dihadirkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa mengawali pengajian kita, saya bacakan satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu Sirrah, yaitu kitab Subdatul Asrar fi Ba'di Masyaribil Akhyar. Pertemuan yang terakhir telah kami bacakan penjelasan tentang beberapa maqam atau pencapaian seorang hamba yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dinamakan dengan maqam al-qurbah, kedudukan atau pencapaian qurbah, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah mampu memandang segala sesuatu sebagai mazhar, sebagai perwujudan atau refleksi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqam yang kedua yaitu maqam ihatah. Ketika seorang hamba sudah mampu memandang segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu maqam al-ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah wa akhsyakum lillah. Sayalah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan saya juga yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mendalam pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqam yang keempat yaitu maqam as-sir. Ketika sudah mampu memandang segala sesuatu apapun yang dipandang, maka yang dipandang sebelum, sesudah atau di dalam atau bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diistilahkan dengan maqam as-sir. Seperti yang saya bacakan yang lalu, perkataan dari 4 sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla." Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah sebelumnya. Kemudian perkataan sahabat Nabi SAW Umar, semoga Allah meridainya, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dah."
Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah setelahnya. Kemudian perkataan sahabat Nabi SAW Utsman, semoga Allah meridainya, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah bersamanya. Dan perkataan sahabat Nabi SAW Imamuna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah di dalamnya atau padanya. Nah, inti dari semua perkataan tersebut, intinya satu, meskipun ibarat yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan syuhud, sesuai dengan penyaksian mereka. Baik, saya lanjutkan pembacaan kitab Subdatul Asrar ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qila bi anna asy-syaikha Zunnun al-Masri Quddisa sirruhu ijtama'a biwahidin min rijali hadzal maqam wa huwa yamshi 'alal ma' fi nili Misra fasa'alahu Zunnun biqaulihi min aina ji'ta ya rajul fa ajaba ar-rajulu biqaulihi huwa faqala Zunnun ila aina taruh faqala ar-rajulu huwa faqala Zunnun ma ismuka faqala ar-rajulu huwa faqala Zunnun a insanun anta amdinniyun faqala ar-rajulu huwa summa tarakahu wa khalla sabilahu wa qala hadza minal ajaibi wal waraib. Penulis kitab ini Syekh Yusuf Al-Maqassari, semoga Allah mensucikan rahasianya dan memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau bercerita bahwasanya suatu hari Syekh Zunnun Al-Masri, salah seorang sufi terkemuka yang berasal dari Mesir, semoga rahasianya disucikan oleh SWT. Suatu hari beliau berjumpa dengan seseorang yang telah mencapai makam ini, makam asir, yaitu makam pencapaian, sehingga melihat apapun juga maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Zunnun Al-Masri berjumpa dengan orang tersebut yang sedang berjalan di atas air di sungai Nil di Mesir. Maka kemudian Zunnun Al-Masri bertanya kepadanya, min aina ji'ta, Anda dari mana? Maka kemudian orang tersebut menjawab huwa. Cuma itu saja jawabannya. Anda dari mana? Dia jawab huwa, dia. Kemudian Zunnun Al-Masri bertanya lagi, Anda mau kemana? Jawabannya sama, huwa, dia. Kemudian Zunnun Al-Masri bertanya lagi, ma ismuka, siapa namamu? Orang itu tetap menjawab huwa. Zunnun Al-Masri kemudian bertanya lagi, apakah Anda manusia atau Anda jin? Maka orang itu tetap menjawab huwa. Ya, maka kemudian Zunnun Al-Masri meninggalkannya dan membiarkannya. Jadi kisah ini menceritakan kepada kita tentang salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mencapai derajat kewalian dan maqam sir. Tapi sekali lagi, sebagaimana beberapa kali saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, bahwa tidak boleh yang dijadikan tujuan dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah SWT itu, atau secara teknisnya di dalam bertorika atau mempelajari dan mengamalkan tasawuf, tidak boleh tujuannya untuk mendapatkan satu karamah, ya, satu kelebihan-kelebihan yang sifatnya di luar dari kebiasaan, seperti misalnya berjalan di atas air tadi, atau terbang,
atau bisa berada di beberapa tempat di saat yang bersamaan, atau misalnya kebal dari senjata tajam, atau bisa menembus tembok dan sebagainya. Tidak boleh itu yang dijadikan sebagai tujuan dalam bertariqah ataupun mempelajari dan mengamalkan tasawuf. Karena itu semua tiada lain kecuali bonus tambahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya bisa istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT, dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ridha, rela menerima dengan sepenuh hati semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tentu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karamah itu kepada hamba-hamba pilihannya, seperti yang dikisahkan dalam cerita tadi. Nah, ketika Zunnun al-Masri berjumpa dengan seseorang yang sudah mencapai maqam asir tersebut, beliau tanya, oh, Anda dari mana? Ya, karena yang ada di dalam hatinya hanya Allah SWT saja. Ditanya dari mana, ditanya mau kemana, ditanya namanya siapa, ya, ditanya beliau manusia atau jin, jawabannya sama saja, tetap huwa. Ya, karena yang ada dalam dirinya hanyalah huwa, hanyalah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti itu. Walaqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Qala ba'du ahli ilmi bi anna murada hadzal hadisi ba'da tafdilihi sallallahu alaihi wasallam nafsihi ala Yunus alaihi salam yakunu zalika min haisul mi'raj faqat la al mutlaq fafham wa kadzalika kama annahu sallallahu alaihi wasallam urija bil buraq ila a'la illiyin hatta wasala ila rabbih fakadzalika wa kadzalika Yunus alaihi salam innahu urija binun ila asfali safilin hatta wasala ila rabbih aidan fayakunu hadzal haditsu muayyidan lil hadisi sabiq zikrihi wa huwa hadis law annakum dallaitun bihabal ila akhiril hadis. Kemudian juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau pernah berkata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Janganlah kalian mengistimewakan saya, melebihkan saya dibandingkan dengan Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi, jangan lebihkan saya, istimewakan saya dibandingkan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Apa maksud perkataan Nabi SAW ini? Ya, sebagaimana tentu beliau sendiri telah mengistimewakan dirinya atas Yunus alaihissalam, bahkan atas siapapun di antara manusia, di antara seluruh makhluk. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyidnya seluruh anak cucu Adam di hari kemudian, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Ada ulama yang memaknai saya menyampaikan itu bukan dengan maksud membanggakan diri saya, hanya semata-mata untuk menyampaikan fakta apa adanya, bahwa saya adalah sayyidnya seluruh anak manusia. Ada juga ulama yang memahami bahwa tidak ada lagi kebanggaan di atas kebanggaan sebagai sayyidnya anak manusia. Beliau itu adalah sayyidnya seluruh anak manusia. Nah, itulah sebabnya mayoritas ulama kita menyukai, menganjurkan ketika bersalawat dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan kata sayyidina di hadapan nama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus apa maksud perkataan Nabi? La tufaddiluni ala Yunus. Jangan lebihkan saya, istimewakan saya dibandingkan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, maksudnya itu khusus yang berkaitan dengan Mi'raj saja. Ya, penjelasan dalam kitab ini khusus yang berkaitan dengan Mi'raj saja, bukan secara mutlak. Maka pahamilah itu. Ya, maksudnya sebagaimana Rasulullah SAW dimi'rajkan
Dimi'rajkan dengan mengendarai burak, ya. Naik ke a'la illiyin, ke tempat yang tertinggi di antara yang tertinggi. Hatta wasala ila rabbih, sampai beliau kemudian mencapai Tuhannya. Wasala ila rabbih, sampai kepada Tuhannya di a'la illiyin. Wa kadzalika Yunus alaihissalam, begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Urija binun, beliau juga dimi'rajkan. Beliau dimi'rajkan, kendaraannya apa? Kendaraannya adalah nun, ya, seekor ikan sejenis ikan hiu. Nah, beliau dimi'rajkan juga ila asfali safilin, dimi'rajkan ke tempat yang terendah. Rasulullah SAW dimi'rajkan ke a'la illiyin hatta wasala ila rabbi, sehingga beliau sampai kepada Tuhannya. Nabi Yunus dimi'rajkan ke asfal safilin, ke tempat yang terendah, tapi sama-sama wasala ila rabbih aidan, sampai juga kepada Tuhannya. Nah, ini untuk menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Tidak bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya, ada di atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa dijumpai di atas, sebagaimana Rasulullah SAW juga bisa dijumpai di asfal safilin, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Sebelumnya pada pembahasan tentang maqam ihata, saya bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Lau annakum dallaitum bihabal." Seandainya kalian mengulurkan satu tali ilal ardi, ke bawah, diulurkan satu tali terus menerus, diulurkan tali itu ke bawah, maka tali itu kemudian lahabata ilallah, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kemudian menguatkan dengan membaca ayat, wa huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang zahir, dialah Allah yang batin. Dia Allah yang awal, yang akhir, yang nampak, yang tersembunyi. Dan Nabi SAW memberikan penjelasan terhadap 4 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam doanya. Allahumma antal awwal, ya Allah engkaulah yang awal, falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir, falaisa ba'daka syai', engkaulah yang terakhir ya Allah, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antaz zahir, engkaulah yang zahir, yang nampak, falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin, engkaulah yang batin, falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu di bawahmu. Rasulullah SAW dimi'rajkan naik ke langit sampai a'la iliyin, tempat yang tertinggi, berjumpa Allah. Nabi Yunus alaihissalam urija, ya, beliau juga diperjalankan oleh Allah SWT turun ke bawah sampai juga ila rabbih. Nah, ini satu penjelasan ulama kita. Seperti kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan sejenis dengan ikan hiu. Kemudian ketika itu beliau membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lebih tepatnya zikir, karena dalam ucapan itu beliau tidak meminta apa-apa kepada Allah secara sharihnya, secara eksplisitnya. Beliau misalnya tidak mengucapkan ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya beliau baca apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Jadi dalam ucapan itu 3 hal. Satu, tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua tasbih, subhanaka. Dan yang ketiga ikrar, pengakuan akan kezaliman dirinya, inni kuntu minadz zalimin. Yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tasbihnya. Allah SWT kemudian menjawab, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bertasbih, maka dia akan tinggal terus di dalam perut ikan itu
sampai tiba nanti hari kebangkitan. Jadi yang Allah pandang pada Nabi Yunus alaihissalam sehingga kemudian Allah mengeluarkannya dari perut ikan adalah tasbihnya. Dan istimewanya Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, ini tidak hanya berlaku untuk beliau saja. Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami akan selamatkan, ya, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman lainnya. Kalau misalnya ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesusahan di dalam hidup ini, maka bacalah kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dengan disertai penghayatan akan tauhid, akan tasbih, dan kesadaran kita akan kezaliman yang kita lakukan. Maka sebagaimana janji Allah SWT, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman lainnya. Wa ruwiya anhu aidan sallallahu alaihi wasallam yakunu bima'nahu la lafzah, innahu yaqulu istama'a sanatan minal malaikati bi Makkah al-musyarrafah fa wahidun minhum ata min jihati fawq wal akhar min jihati taht wal akhar min jihati syarq wal akhar min jihati al-maghrib wal akhar min jihati al-janub wal akhar min jihati al-shimal. Fakana kullu wahidin minhum sa'ala sahibahu biqaulihi min aina ji'ta, fakullun yujibu biqaulihi min 'indi rabbina fafham. Nah, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya, bukan dengan lafalnya, bahasanya di suatu tahun berkumpullah beberapa malaikat di Makkah al-Musyarrafah. Ada malaikat yang datang dari arah atas, ada malaikat yang datang dari arah bawah, ada malaikat yang datang dari arah timur, ada malaikat yang datang dari arah barat, ada malaikat yang datang dari arah selatan, ada malaikat yang datang dari arah utara. Jadi segala arah malaikat itu berdatang lalu kemudian berkumpul di Makkah al-Musyarrafah. Dan tiap-tiap dari malaikat tersebut ditanya, dari mana engkau datang? Dan jawabannya sama, baik malaikat yang datang dari arah atas, dari arah bawah, dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, dari arah utara. Ketika ditanya dari mana engkau datang, jawabannya sama semua. Apa itu? Min indi rabbina, kami berasal, kami datang dari Tuhan kami. Nah, jadi bukan hanya yang dari atas saya mengatakan dari Tuhan, yang dari bawah pun, timur, barat, selatan, utara, semua mengatakan dari Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala itu muhit, meliputi segala sesuatu. Jangan ada penggambaran di dalam benak kita, di dalam hati kita, dalam imajinasi angan-angan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di suatu tempat, ya, yaitu di atas misalnya, lalu seakan-akan mengawasi makhluknya yang ada di bawah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya tempat. Kemudian Allah SWT menciptakan tempat, menciptakan langit, menciptakan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terikat dengan tempat itu. Itu salah satu rahasia mengapa dimakruhkan untuk memejamkan mata ketika sholat. Jangan sampai kemudian ada yang mengkhayal-khayalkan, membayang-bayangkan jika dipejamkan mata Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu ada sebelum ada tempat. Diciptakanlah tempat, maka Allah SWT tidak akan pernah terikat, tidak akan pernah dibatasi oleh tempat. Mau datang dari arah atas, dari arah bawah, kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan, semua malaikat tadi mengatakan bahwa semuanya datang dari sisi Tuhannya, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang maqam as-sir tersebut. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan secara langsung dengan kandungan kitab atau masalah agama yang baik di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.